Liverpool kini dikabarkan tengah serius membidik bek muda berbakat milik Parma, Giovanni Leoni. Wonderkid berusia 18 tahun ini tampil impresif musim lalu dan mulai mencuri perhatian klub-klub besar Eropa. Menurut laporan FC Internews, manajer Arne Slot ingin memperkuat lini belakang The Reds dengan tambahan pemain muda potensial. Dan Leoni masuk dalam daftar prioritas. Namun Liverpool tidak akan melenggang sendirian. Sejumlah klub top Liga Italia seperti AC Milan dan Inter Milan hingga tim Premier League seperti West Ham dan Tottenham juga meminati sang bek. Parma sendiri bergerak cepat dengan mengikat Leoni lewat kontrak jangka panjang pada Februari lalu, sebuah langkah yang kini terbukti tepat melihat derasnya minat pada sang pemain. Musim lalu Leoni tampil sebanyak 17 kali di Serie A dan menjadi bagian penting dari skuad Parma. Pelatih baru Carlos Cuesta bahkan memproyeksikannya sebagai pilar utama musim depan. Meski begitu, tawaran yang cukup menggiurkan bisa saja membuat Parma tergoda melepasnya. Liverpool sendiri tengah kekurangan stok bek tengah. Di balik Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate, kedalaman skuad terlihat rapuh. Joe Gomez mengalami cedera di pramusim, sementara Crystal Palace telah menolak setidaknya 2 tawaran untuk Marc Guehi. Situasi ini membuat The Reds diperkirakan membutuhkan setidaknya 2 rekrutan baru di posisi tersebut. AC Milan yang baru saja melepas Malik Thiaw ke Newcastle United disebut bisa menggunakan dana penjualan itu untuk memboyong Leoni. Di sisi lain, Inter Milan di bawah pelatih baru Christian Chivu juga tengah mencari penyegaran di lini belakang. Persaingan yang ketat jelas membuat negosiasi ini tidak mudah. Namun jika Liverpool benar-benar all out dalam perburuan, mereka berpotensi berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda ini. Bagi The Reds, investasi pada pemain berusia muda seperti Leoni bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga aset berharga untuk masa depan pertahanan klub. Arne Slot tampaknya belum puas dengan komposisi lini depan Liverpool. Sang manajer mengakui masih ingin menambah 1 penyerang tengah lagi sebelum bursa transfer resmi ditutup. Debut Hugo Ekitike di laga kompetitif bersama Liverpool sebenarnya berjalan manis. Striker muda asal Prancis itu sukses mencetak gol saat The Reds berhadapan dengan Crystal Palace di ajang Community Shield pada hari Minggu. Namun momen itu tak berakhir sempurna karena Liverpool harus menyerah lewat adu penalti. Menariknya, Slot memutuskan menarik Ekitike di babak kedua. Alasannya, untuk melindungi sang pemain menjelang laga perdana Premier League akhir pekan ini. Mencetak gol selalu menyenangkan, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk Jeremy Frimpong yang juga memulai karir di klub baru. Tapi tentu akan lebih menyenangkan lagi jika memenangkan pertandingan. Karena itu, jauh lebih penting, ujar Slot. Ekitike datang ke Anfield bersamaan dengan Georgi Mamardashvili, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez dalam perekrutan besar Liverpool musim panas ini. Slot pun telah memperkuat timnya di berbagai lini setelah sukses membawa Liverpool menjuarai Premier League musim lalu. Menurut Slot, Ekitike masih dalam tahap adaptasi karena baru bergabung sekitar 1,5 hingga 2 minggu lalu di penghujung Tur Asia. Dengan hanya 3 atau 4 hari sebelum laga hari Jumat, tidak bijak memainkannya selama 90 menit. Kami memang punya Federico Chiesa, tapi dia juga belum ikut Tur Asia. Jadi pilihan kami terbatas, jelasnya. Meski tampil menjanjikan, posisi Ekitike di Liverpool belum sepenuhnya aman. Pasalnya, The Reds masih memburu Alexander Isak dari Newcastle United. Liverpool bahkan sudah melayangkan tawaran resmi senilai 120 juta pound sterling atau setara 2,72 triliun rupiah. Sayangnya, tawaran itu langsung ditolak The Magpies. Slot menegaskan, keputusannya menarik Ekitike adalah bentuk antisipasi. Jika dia cedera sekarang, itu akan menjadi risiko besar untuk laga melawan Bournemouth, Newcastle, dan Arsenal. Dia bermain bagus hari ini, itu pasti, tutupnya. Liverpool bersiap memulai perjalanan mempertahankan gelar juara Premier League akhir pekan ini dengan menjamu Bournemouth di Anfield. Namun, persiapan mereka sedikit terganggu usai menelan kekalahan lewat adu penalti dari Crystal Palace pada ajang Community Shield.
Pertandingan berakhir imbang 2-2 di waktu normal, sebelum Palace unggul 3-2 di babak tos-tosan. Arne Slot kini harus memutar otak untuk menentukan komposisi tim terbaik, terutama di sektor pertahanan, lini tengah, dan serangan. Di belakang, performa lini pertahanan saat melawan Palace dinilai belum sepenuhnya solid. Posisi bek kiri masih menjadi persaingan antara Milos Kerkez dan Andy Robertson, sementara Kostas Tsimikas absen di Wembley karena kabarnya tengah menuju pintu keluar klub. Di sisi kanan, Connor Bradley yang absen sepekan akibat cedera ringan berpeluang kembali menantang Jeremy Frimpong. Joe Gomez juga tak tampil karena masalah Achilles, membuat Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk menjadi dua bek tengah senior yang tersisa. Wataru Endo bahkan disiapkan sebagai opsi darurat di posisi tersebut. Di bawah Mistar, Alisson Becker akan kembali menjadi pilihan utama setelah urusan pribadi membuatnya absen di beberapa laga pramusim, menggantikan Georgi Mamardashvili yang sempat tampil impresif. Lini tengah Liverpool juga tak lepas dari tantangan. Ryan Gravenberch harus menepi karena skorsing, sehingga Alexis McAllister kemungkinan akan dimainkan sejak awal demi meningkatkan kebugarannya. Dominic Szoboszlai dan Curtis Jones menjadi kandidat kuat untuk menemani McAllister di double pivot, sementara Endo tetap siap sedia. Florian Wirtz, rekrutan termahal klub, difavoritkan mengisi peran nomor 10 dan berpotensi melakoni debut kompetitifnya. Harvey Elliott juga menjadi opsi jika Slot ingin rotasi cepat. Di lini depan, stok penyerang terbilang tipis. Hugo Ekitike diperkirakan menjadi ujung tombak andalan jika kondisinya fit, menggantikan peran Darwin Núñez yang sudah hengkang. Cody Gakpo kemungkinan menempati sayap kiri dengan Rio Ngomoha sebagai pelapis, sementara di sayap kanan hampir pasti diisi oleh Mohamed Salah. Frimpong bisa menjadi opsi berbeda, sedangkan Bendok tersedia di bangku cadangan. Dengan keterbatasan opsi di lini depan, Liverpool dituntut memaksimalkan kreativitas dan ketajaman di depan gawang. Laga melawan Bournemouth akan menjadi ujian awal bagi Arne Slot dalam menjaga standar tinggi yang membawa The Reds menjadi kampiun musim lalu. Masa depan bek kiri Liverpool, Kostas Tsimikas, kini jadi bahan perbincangan hangat. Namanya sama sekali tak masuk skuad saat The Reds melakoni laga Community Shield 2025 melawan Manchester City. Keputusan Arne Slot itu memicu spekulasi bahwa pemain asal Yunani tersebut akan segera angkat kaki dari Anfield. Menurut jurnalis Paul Joyce, minat terhadap Tsimikas datang dari klub Liga Inggris maupun luar negeri. Nottingham Forest bahkan sempat menanyakan ketersediaannya di awal bursa transfer. Namun Liverpool sudah menetapkan syarat tegas, hanya bersedia melepas Tsimikas lewat transfer permanen, bukan pinjaman. Posisi Tsimikas di Liverpool memang kian terjepit sejak kedatangan Milos Kerkez dari Bournemouth. Bek asal Hungaria itu langsung dipercaya turun sebagai starter di Wembley. Andrew Robertson tetap menjadi pilihan utama, membuat Tsimikas bahkan tak masuk daftar cadangan. Padahal ia sempat tampil di 3 laga pramusim, termasuk saat The Reds menang telak 4-1 atas Athletic Bilbao. Dengan kontrak yang masih berlaku 2 tahun lagi, banyak yang meyakini musim ini bisa jadi yang terakhir baginya di Anfield. Tsimikas bergabung dari Olympiakos pada tahun 2020 dengan biaya 11,3 juta pound sterling. Selama 5 musim, ia mencatat 115 penampilan di semua kompetisi, menyumbang 18 assist tanpa mencetak gol. Musim lalu, ia menjadi starter di 9 laga Liga Inggris saat Liverpool meraih gelar juara. Sementara itu, Liverpool cukup aktif melepas pemain di bursa musim panas ini. Setelah menjual Luis Diaz ke Bayern Munich seharga 65 juta pound sterling dan Darwin Núñez ke Al Hilal senilai 46 juta pound sterling, The Reds sudah mengantongi dana besar. Beberapa nama lain seperti Federico Chiesa, Harvey Elliott, hingga Bendok juga berpotensi dilepas jika ada tawaran menarik. Kini, cerita masa depan sang Greek Scouser tinggal menunggu babak akhir. Apakah Tsimikas akan tetap setia menjadi pelapis atau memilih mencari panggung utama di klub baru? Jawabannya akan terungkap sebelum jendela transfer resmi ditutup pada awal September nanti. Liverpool harus menelan pil pahit di ajang Community Shield 2025 usai kalah dari Crystal Palace melalui drama adu penalti di Stadion Wembley Minggu malam. Harapan The Reds untuk mengawali musim dengan trofi pupus meski sempat memimpin 2 kali di waktu normal. Laga sejatinya berjalan cukup positif bagi anak asuh Arne Slot.
Baru 4 menit berjalan, Hugo Ekitike membuka keunggulan lewat penyelesaian manis. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-17, Jan-Philippe Mateta menyamakan kedudukan dari titik putih setelah Virgil van Dijk melakukan pelanggaran terhadap Ismail Assar. Hanya berselang 4 menit, Jeremy Frimpong kembali membuat Liverpool unggul. Sayangnya, Crystal Palace tak mau menyerah. Menit ke-77, Ismail Assar kembali menjadi momok dengan gol penyama yang memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Di babak tos-tosan, hanya 2 dari 5 eksekutor Liverpool yang sukses menjalankan tugas, sementara 3 penendang Palace berhasil menaklukkan Alisson Becker. Skor akhir 3-2 di babak penalti memastikan trofi Community Shield jatuh ke tangan pasukan Oliver Glasner. Sorotan pun mengarah pada Virgil van Dijk. Sang kapten dianggap bertanggung jawab atas 2 gol yang bersarang ke gawang Liverpool. Selain pelanggaran yang berbuah penalti, Van Dijk juga dinilai kurang sigap saat umpan terobosan Adam Wharton membuka ruang bagi Sarr pada gol kedua Palace. Namun alih-alih hanya menyalahkan diri sendiri, Van Dijk menegaskan bahwa Liverpool butuh amunisi baru di lini depan. Kepergian Luis Diaz ke Bayern Munchen dan Darwin Núñez ke Al Hilal menurutnya telah menggerus daya gedor The Reds. Aku benci kalah dan 2 pertandingan terakhirku di Wembley tidak berakhir baik, ujar Van Dijk kepada Talksport. Setelah Darwin dan Lucho pergi, kami butuh striker baru musim panas ini. Saat ini Liverpool tengah mengarahkan radar mereka ke penyerang andalan Newcastle United, Alexander Isak. Namun, negosiasi berjalan rumit karena Newcastle mematok harga tinggi, sementara The Reds masih berupaya mencari titik temu. Musim baru belum benar-benar dimulai, tapi tanda-tanda pekerjaan rumah besar bagi Arne Slot sudah terlihat jelas. Tanpa tambahan kekuatan di lini depan, perjalanan Liverpool bisa menjadi jauh lebih berat. Liverpool mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga Community Shield melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Conor Bradley dipastikan tidak akan tampil setelah belum kembali berlatih. Bek asal Irlandia Utara itu sebelumnya juga absen dalam laga persahabatan melawan Athletic Club di Anfield pada Senin malam. Arne Slot menyebut kondisi Bradley membuatnya diragukan tampil dan absennya sang pemain sudah hampir pasti setelah namanya tidak ada dalam skuad 25 pemain yang berlatih di pusat pelatihan AXA. Dengan absennya Bradley dan Joe Gomez yang masih cedera Achilles, posisi bek kanan kemungkinan besar akan diisi Jeremy Frimpong. Situasi ini datang di waktu yang kurang ideal mengingat Liverpool tengah bersiap menyambut musim baru. Di saat yang sama, Darwin Núñez telah meninggalkan skuad untuk menjalani tes medis di Al Hilal. The Reds juga masih tanpa Stefan Bajcetic, namun ada kabar positif. Alisson Becker dan Virgil van Dijk kembali ke skuad setelah absen di laga terakhir. Alisson yang baru pulang dari Brasil usai mendampingi operasi istrinya berpeluang menggantikan Georgi Mamardashvili di bawah Mistar. Sedangkan Van Dijk siap menjadi starter setelah pulih dari sakit. Slot tetap mengandalkan mayoritas pemain senior didukung beberapa pemain muda seperti Ryongu Moha, Trey Nyoni, Ben Doak, dan Lucas Stevenson. Sementara itu, Jayden Dance, James McConnell, Luis Comas, dan Amaranalo kemungkinan akan menjalani peminjaman demi menit bermain lebih banyak. Untuk posisi bek kiri, Andy Robertson akan bersaing dengan Milos Kerkez yang disebut lebih difavoritkan. Di lini tengah, persaingan juga cukup ketat. Ryan Gravenberch, Dominic Szoboszlai, dan Florian Wirtz menjadi kandidat kuat starter. Arne Slot turut memberi kabar soal kebugaran Alexis Mac Allister. Gelandang asal Argentina itu kembali setelah absen lebih dari 2 bulan, termasuk 4 laga terakhir musim lalu. Mac Allister telah berlatih penuh selama sepekan dan sempat bermain selama 30 hingga 45 menit di laga uji coba. Slot menegaskan kemungkinan sang pemain akan tampil sejak awal, tetapi tidak akan bermain penuh selama 90 menit.